bersama saya Sari Purna dan rekan saya dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Segantenan. Hari ini saya berada di SDN Tanjung 1. Luar biasa, kita tim Lensa disambut oleh Sakera dan Marlenanya SDN Tanjung 1 bersama seluruh Dewan Guru di SDN Tanjung 1. Tentunya kita tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Camdidikbud Kecamatan Segantenan dan juga Kepala SDN Tanjung 1. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini dalam satu Lensa Sekolah Kita. Untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita, Klik Madura. Dari SDN Tanjung 1, salam Lensa Sekolah Kita. Salam SDN Tanjung 1. Stuff on replay. Don't need to make plans. It's all in your hands. Dadah. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything. So I'ma give it everything. I'ma give it everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretar Klik Madura kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini saya berada di Kecamatan Segantenan, tepatnya di SDN Tanjung 1. Iya. Tanjung 1. Bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Tanjung 1, Bapak Fajar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, tadi sudah disambut dengan cukup meriah ya oleh siswa-siswi ya. Iya. Oke, apa yang mau Bapak tunjukkan kepada tim Lensa Sekolah Kita terkait sekolah? Oh, ini apa? Kelas digital. Kelas digital ya. Boleh kita roadshow halaman dulu ya, halaman sekolah. Ini dengan jumlah siswa berapa Bapak? 125. 125. Sudah dipumping pula ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Ya. alhamdulillah. Dan Ada- pagarnya ini juga baru ini. Oh baru. Iya. Tahun Iya. berapa Bapak? Tahun 2003. Oh 2023 kemarin. Iya. Oke. Yang sekarang ini. Masih berjalan 1 tahun ya? Iya. Pak, ini tadi cerita sedikit ini Pak ya. Iya. Arah ke sini benar-benar cukup terjal teman-teman. Ini Iya, jadi iya. rumah-rumah di sini cukup rapat ya Pak ya? Kalau Tidak rumahnya berjarak. ya berjarak tapi tidak terlalu jauh. Masih ada ya renggang-renggangnya, utamanya nanti kalau sampean ke Tanjung 4 itu masih banyak yang renggang-renggang. Kalau untuk halaman sekolah Pak, ini ekstrakurikuler yang dilakukan di halaman sekolah apa saja? Ya seperti pramuka, ya dan olahraga itu di halaman sekolah. Jadi memanfaatkan walaupun Halaman sekolah. tempatnya Cukup sempit ya, bisa sempit, dibilang iya, minimalis ya ini ya? Iya. Oke, ini kantor ya Pak ya? Ya, ini Kegiatan kantor. guru-guru Iya. juga. Oke, ini sudah ubin putih ya? Iya. Sebelumnya Bapak masuk tahun berapa di sini? Masuk Jadi kepala sekolah? tahun 2021 Desember. Ya hampir 2 tahun lah. 2 tahun berjalan ya? Iya. Ini kelas berapa Bapak? Ini kelas 4. Kelas 4 ya? Kelas 4. Pembelajaran digital dimulai dari kelas Dari berapa? kelas 2, 4, 6. Oh, kelas 2 Iya. dan 4 ya? Iya. Ini kelas berapa? Kelas 4. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Haki ya, panggilnya ya. Boleh tulis ke sini Bapak. Ini lagi pembelajaran digital? Iya. Iya, tema apa? Tema favoritnya
Pak, agama ya, pembelajaran agama. Ini kelas 4 ya Pak ya. Bapak wali kelas apa guru mata pelajaran? Saya guru mata pelajaran karena kesempatan pada hari ini jadwalnya pelajaran agama. Oh, pelajaran agama ya, oke. Bapak sudah berjalan berapa lama pembelajaran digital? Mulai awal semester Tahun 2023. 2023. Selama 1 tahun kurang lebih ya Iya, Pak ya. iya. Bagaimana dampaknya untuk anak-anak? Menurut Alhamdulillah Pak Haki? anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran karena memang musimnya sekarang anak-anak sudah bermain dengan Digital ya. digital ya. Jadi itu dampaknya ya. Untuk respon wali murid terhadap pembelajaran digital seperti ini, kan pasti menuai dampak. Jadi terasa Ya kadang-kadang ada keluhan dari wali murid. wali murid itu kadang-kadang anaknya tugas Website, website aplikasi ya Pak. Iya. aplikasi. Padahal di sini kan dikasih tugas untuk kerja tugas di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas untuk dikirim ke Sekolah. guru agama ini, sekolah. Ya. Ya, dukungan dan keluhan dari masyarakat ya, Iya, wali iya. murid. Oke Bapak, saya tertarik ini ada foto baca ya. Yang kelas apa baca? Iya. Alhamdulillah, berarti perpustakaan tidak ada tapi Ya, tidak adanya perpustakaan, maka setiap kelas harus diadakan pojok pojok baca. baca. Boleh. Never thought I'd believe in miracles. You made me realize that you're the only one. Don't need to tell me what the future holds. Oh, I'll be fine. Kegiatan jadi karena setiap kelas ada pojok baca, tentu ada pemanfaatan Pak. Biasanya apa yang Bapak upayakan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak? Ya, anak-anak itu di setiap hari harus dijaga dan diberi semangat agar anak-anak itu lebih senang membaca. Senang membaca ya. Ini ternyata nuansa kelasnya ini rasanya islami sekali ya Pak ya. Makanya Pak Haki menggerakkan anak-anak ini. Ada kaligrafi dan lain-lainnya. Ini yang terbagus apa semua? Semua anak-anak ya yang sudah membuat karya tentunya. Oke ternyata kayaknya kita harus berpikir pola lainnya yang digital ya Pak ya. Kita akan melihat bagaimana potensi kolaborasi digitalisasi dan juga literasi di SDN. Baik Bapak, tadi kalau kita Iya. sudah melihat yang full digital ya, Full digital. Chromebook semua. Iya. Tentu Bapak sudah berkoordinasi dengan wali murid ya untuk Iya. mensosialisasikan hal itu ya. Iya, iya. Bagaimana responnya? Ya, wali murid cukup senang karena sekarang itu sudah zamannya zaman digital. Jadi dukungan dari wali murid itu Cukup meningkat ya? cukup meningkat. Positif berarti dukungannya Iya, ya. iya, iya. Baik Bapak, ini kita ke semi digital ya, kelas Iya. 2. Kelas 2. Berarti belum ada pemerataan pembelajaran digital ya? Iya, masih yang sekarang itu yang diprogramkan kelas 2, 4, 6. Mengapa kelas 4? Karena kelas 5 masuk kelas 5 itu kan ada ANBK. Oke, persiapan Iya. ANBK ya Pak ya. Wah, ini kelasnya bagus sekali ternyata nuansanya hijau, ngejreng gitu ya. Pertama kali first impression saya ke sini langsung tertarik nih, lihat anak-anaknya juga semangat-semangat. Dan tentunya kelasnya tidak panas ya Pak Iya, ya. iya. Setiap Karena kelas ada- punya iya, ada kipas. kipas angin, iya. Dan juga banyak interior yang cukup dekoratif. Karena ini kelas 2 ya, tentu Iya. sangat dekoratif untuk anak-anak. Ibu, assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Dila. Ibu Dila, kelas 2, pelajaran semi digital ya. Oke. Bagaimana upaya Ibu untuk menumbuhkan semangat belajar anak di tengah-tengah pembelajaran digital seperti ini? Ya ini dengan video yang menarik agar anak-anak bisa menerimanya dan tidak Bosan? tidak bosan di kelas. Oke, kalau untuk kelas 2 ya Pak ya, Iya. ini kan peralihan dari kelas 1, belum ada yang bisa membaca. Bagaimana bimbingan dari sekolah? Ya dari sekolah memang dipilih guru itu yang mumpuni, ya yang telaten. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk bisa membaca. Oke, berarti sudah ada pembimbingnya ya? Iya, khusus ya? iya. Oke, untuk kendalanya Ibu, ini kan kelas 2, itu mereka hanya melihat gambar kadang kan? Jadi mesti ada yang lambat membaca. Apa kendala itu?
dengan mendengar anak-anak bisa sambil tahu huruf baca gitu Pak di depan. Jadi semuanya tidak menonton harus menonton kan ada abjad apa gitu sambil lagu-lagu. Jadi anak-anak sambil nulis sambil dengerin. Tapi ada peningkatan ya sejak belajar banyak kita lakukan. Ibu, itu apa ibu di belakang? Ada pohon baca. Pojok baca ya? Oke. Kirain pohon baca Tretan karena ini cukup gonjreng gitu ya warnanya, warna hijau gitu. Ternyata dibuat senyaman mungkin apa karena kelas 2 ya? Iya, iya. Ya, biasanya buku apa yang disukai anak-anak? Biasanya buku cerita, dongeng, ya. Biasanya anak-anak ada kebiasaan literasi. Ya 5 menit sebelum mulai pelajaran bisa baca. Perpustakaannya Pak ya? Iya, iya. Jadi suatu kendala Iya, sendiri iya. bagi sekolah Iya, ya. betul. Tapi karena adanya upaya kekompakan yang pendidikan yang terbaik terhadap siswa-siswinya, maka dibentuklah pojok baca di setiap kelasnya dan memaksimalkan ini. Iya, pojok baca. Menggalakkan literasi berjalan ya Pak ya. Iya, iya. Ini ya. Ini sedikit koleksi bukunya. Iya, Atau memang ini diganti? Oh diganti. Jaga. Bosan. Oh di situ ternyata. Iya, ada. Oke, ternyata Tretan ada sudut yang belum disorot oleh kamera. Itu lemari yang full Full buku. ternyata. Iya. Oke, terima kasih Ibu Dila. Iya, Bu. Rasanya kita harus berkunjung kalau lainnya Tretan. Terima kasih Ibu. Baik Tretan, ini di belakang kita terdapat perpustakaan yang sudah tidak berfungsi sejak tahun 2012. Iya. 2012 dan ini sudah sedemikian rupa ya Pak ya? Iya, iya. Nah, Sudah roboh. Jadi karena kondisi yang mengkhawatirkan nah, ditutup. Akhirnya memaksimalkan memaksimalkan pojok di baca. kelas, Iya. memaksimalkan pojok baca untuk pusat literasi ya. Iya, iya. Oke, buku-bukunya dipindah berarti ya? Iya, Ke dipindah ke Indonesia. makanya tadi itu yang di luar itu yang baru, yang lama itu ditaruh di dalam lemari. Jaga di sini ya Pak ya. Oke, berarti ada harapan Bapak? Iya, harus. Gitu. Harapannya ya bagaimana pemerintah itu harus membenahi agar SD N1 ini punya perpustakaan. ya, nah, Mari Tretan kita lihat bagaimana kondisi di perpustakaan yang sudah lama ya Pak ya? Iya. Difungsikan. iya. Nah, ini Prihatinkan ya Tretan. adanya sangat memprihatinkan. Jadi saya alihkan semuanya buku-buku itu dipindah ke kelas. Sejak 2012 ini ya Pak ya? Iya, iya. Dan itu menjadi harapan Bapak ke depannya. Iya, iya. Bagaimana perpustakaan menjadi fungsi yang sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi pusat literasi di SDN. Ini katanya jadi gudang ya Pak ya? Sekarang Iya. ya? Bangku Sementara tidak jadi gudang. digunakan, lalu atap-atap yang sudah mulai runtuh Ini ya, mulai roboh ya. Iya. Ini takut ini kan kalau Cukup dibiarkan membahayakan Pak ya, kalau hujan Iya. angin Iya. ini cukup membahayakan bagi iya, banyak yang keropos. Iya. Baik, terima kasih Kebetulan Klik Madura, ini tadi harapan Bapak ke depannya ya. Bagaimana perpustakaan ini akhirnya nanti terbentuk menjadi perpustakaan sebagai pusat literasi yang sesungguhnya di SDN Tanjung 1. Saya pamit undur diri. Kita alihkan pada sesi podcast nanti Bapak bisa menyampaikan berbagai Iya. program yang Iya, iya. diterapkan di SDN Tanjung 1. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi sudah melihat-lihat bagaimana kondisi SDN Tanjung 1 bersama rekan saya Ila Sabila. Saat ini saya berada di sesi podcast yang mana sesi ini kepala sekolah berhak untuk menyampaikan apapun program-program yang dapat mengusung kemajuan pendidikan di sekolah ini. Saat ini saya bersama Pak Fajar. Selamat pagi Iya. Pak Fajar. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah menerima tim Lensa dan juga Sama-sama. mengenalkan bagaimana kondisi sekolah ini. Iya. Karena bagaimanapun semua masyarakat harus tahu bahwa ada Iya. SDN Tanjung 1 yang terus berupaya dengan berbagai macam programnya Iya. ikut berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Iya. Baik Pak Fajar, kalau tadi sudah mengenalkan bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana pembelajaran digital dan juga
pembelajaran semi digital dan juga bagaimana kondisi perpustakaan yang sangat memprihatinkan. Iya, Tapi yang menarik sekali sempat tadi ternyata saya ngobrol dengan Korwil Cambidikbud Kecamatan Pegantenan Bapak Muzaki menyampaikan bahwa sekolah ini pernah berada di masa terpuruknya dengan jumlah siswa yang kian merosot. Tapi di bawah kepemimpinan Bapak Fajar ada peningkatan yang cukup signifikan. Bapak, apa yang Bapak tawarkan kepada masyarakat? Program-program apa yang Bapak usung di sekolah ini sehingga tren kenaikan jumlah siswa begitu signifikan di sekolah ini? Iya, terima kasih Bu Sari. Iya. Pertama, ya tak luput dari visi dari sekolah ini. Yang kedua, program itu waktu saya nyampe ke sini, pertama memanfaatkan media yang ada, misalnya seperti Chromebook. Oh iya, dapat bantuan ya di sini Chromebook. Proyektor, itu difungsikan sebagai mestinya. Alhamdulillah anak-anak dengan adanya digitalisasi mulai semangat ya. Semangat. Oke. Jadi lain dari itu Bu ya, di SDN Tanjung 1 ini ada grup WA untuk wali murid. Oh iya. Wali murid. Memanfaatkan grup WA itu. Ya, jadi wali murid itu tahu perkembangannya di sekolah di SDN Tanjung 1 dan WA itu sebagai wadah untuk menyampaikan program-program gitu ya, ataupun kritik yang dari teman-teman, dari Bapak wali murid. Iya, menarik sekali Pak Fajar. Tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa memanfaatkan media-media yang ada. Iya. Artinya sebelum Pak Fajar di sekolah ini digitalisasi belum dioptimalkan. Iya, belum. Selain dari itu, ya pembiasaan setiap hari Jumat saya itu tahlil bersama semua dari kelas 1 sampai setiap hari kelas 6. Jumat. Iya, setiap pekan berarti? Iya, tiap pekan. Aduh, luar biasa. Itu juga mungkin nilainya dari masyarakat mungkin nilai tambah karena ya. Wilayahnya wilayah yang Islami ya. Iya. Begitu. Ya, lain dari itu juga waktu saya nyampe di sini ya gimana ya? Sekolah yang di sebelah timur itu parah. Jadi pertama yang saya programkan diberdaki, pemeliharaan dulu walaupun pemeliharaan fisik sekolah ya. Jadi bangku-bangkunya dari itu betul. mulai ini ditata. sepertinya juga baru bangku-bangkunya. Iya. Termasuk halaman ini dari pagarnya ini baru semua. Iya. Jadi sebelumnya tidak ada pagar sekolah. Iya. Kalau sebelumnya itu saya masuk ke sini memang musim hujan ya, Bu. Musim hujan jadi nyampe ke sini kayaknya becek. Jadi berarti belum dipaving juga. Dipaving tapi sampai sini. Jadi ke timurnya belum. Jadi kalau masuk dari Soekarno itu masih lecen gitu ya. Artinya untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, menambah jumlah siswa, itu banyak hal yang Bapak perbaiki. Banyak aspek ya. Segi aspek yang Bapak perbaiki mulai dari fisik sekolah dan juga program-program serta pendekatan khusus dengan seluruh wali murid. Sehingga wali murid tahu diapakan siswanya gitu ya. Ada kegiatan apa di sekolahnya gitu ya. Pak Fajar, tentu kalau begitu Pak Fajar tentu tidak bekerja sendiri. Bersama seluruh Dewan Guru juga bersama-sama mewujudkan program-program Pak Fajar. Pak Fajar, evaluasi apa yang kemudian Bapak dapatkan di sekolah ini setelah menjalani beberapa program itu? Evaluasi yang telah saya jalani seperti ini, kan ini SDN Tanjung 1 ini belum pernah menjadi juara dalam lomba misalnya. Oh iya betul. Iya. Jadi untuk prestasi ya. 2 tahun ke depan akan saya benahi, misalnya dipersiapkan tiap kelas itu mulai dari kelas 4 sampai mencari bibit-bibitnya. Akan ditempa atau digembleng sesuai dengan kemampuan anak-anak. Artinya menjadi evaluasi Pak Fajar setelah semua mendapatkan kepercayaan masyarakat begitu tinggi, ini juga menjadi beban ya. Bagaimana menumbuhkan prestasi di sekolah ini. Jadi Pak Fajar untuk 2 atau 3 tahun ke depan ingin bagaimana
sekolah ini menelurkan siswa, Iya, menelurkan iya. siswa yang berprestasi, begitu kira-kira Iya, Pak iya, Fajar. iya. Pak Fajar, SDM guru sendiri sejauh ini mampu untuk mengimplementasikan apa yang Pak Fajar inginkan? Alhamdulillah teman-teman guru ya semuanya itu Mendukung ya, apa yang betul. saya programkan. Iya. Jadi walaupun misalnya ada guru yang kurang itu ditutupi oleh yang kurang mampu. Iya, gitu. Jadi betul. saling Saling melengkapi. Iya, Saling saling melengkapi menyempurnakan. dan alhamdulillah guru-guru di sini ini semuanya kompak-kompak gitu. Waduh, Jadi luar kalau biasa. ada program saya seperti apa umpamanya, ini langsung sigap. Langsung garcep Iya, ya? Waduh, iya. luar biasa. Pak Fajar, ada satu hal yang mungkin sangat mengganggu di sekolah ini adalah kurangnya atau tidak adanya fasilitas perpustakaan. Iya, Karena iya. kita tahu bagaimanapun literasi ini berkembang pesatnya Iya, adalah iya. Intinya adalah ada di sarana perpustakaan. perpustakaan. Iya, iya. Sejauh ini apa upaya yang Bapak Fajar lakukan? Selain memang harapan untuk saya itu kepada dinas pendidikan. Iya, betul. Ya kalau misalnya beberapa tahun ke depan ini tidak ada perbaikan, ya saya harus benahi sendiri Iya. secara pelan-pelan untuk Bisa diberlakukan kembali, memfungsikan kembali ya. kembali perpustakaan sebagaimana mestinya. Betul. Ini yang menjadi harapan Pak Fajar ke depannya ya. Iya, Banyak iya. sekali Tretan kalau kita melihat program Pak Fajar ini sangat visioner untuk sampai di detik ini, duduk sekarang ini, tentu Iya. banyak sekali rintangan dan tantangan yang Pak Fajar lakukan. Tapi cukup menjawab banyak tantangan, diantaranya adalah jumlah siswa dan juga bagaimana fasilitas sekolah yang didapatkan oleh siswa di SDN Tanjung 1. Terima kasih Pak Fajar. Ya sama-sama, Bu. Obrolan singkatnya. Iya, Terima kasih sama-sama, Bu. Tretan Klik Madura sudah menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Tanjung 1. Kita berharap bahwa upaya-upaya yang Pak Fajar lakukan nantinya membuahkan hasil tentunya dengan dukungan Dewan Amin, Guru amin. dan juga seluruh masyarakat wali murid khususnya di SDN Tanjung 1. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komentar untuk SDN Tanjung 1 karena bagaimanapun masukan dari Tretan Klik Madura sangat berguna bagi keluarga besar SDN Tanjung 1. Saya dan Pak Fajar pamit undur diri dari kita berdua. Salam Lensa Sekolah kita bisa. Ya. Dari kita berdua, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.